Kalau misalkan ada orang yang menolak naturalisasi di timnas Indonesia itu orang bodoh. Kita itu nggak mempermasalahkan pemain. Yang kita permasalahkan adalah saya. Misalkan timnas Indonesia bertanding dengan orang luar negeri, bawa bendera timnas Indonesia, kalah, malu kita sebagai orang Indonesia. Halo pencinta timnas, bertemu lagi bersama Bung Oldin. Kali ini kita akan membahas ricuh soal naturalisasi. Akhir-akhir ini banyak entah politisi, entah pengamat, entah segala macam yang ujuk-ujuk bicara soal naturalisasi pemain timnas Indonesia. Kalau menurut saya, kalau misalkan ada orang yang menolak naturalisasi di timnas Indonesia itu orang bodoh, kalau menurut saya. Karena apa? Semua negara sekarang itu soal naturalisasi pemain itu sudah hal biasa. Seperti Maroko misalkan di Piala Dunia yang kemarin 2022, kalau misalkan tanpa pemain naturalisasi bisa apa? Jangankan dia masuk ke peringkat atas atau bisa lolos ke babak-babak selanjutnya. Kita tahu mereka berprestasi. Untuk lolos ke Piala Dunianya saja mungkin itu masih tanda tanya. Bisa lolos ke fase grup saja di Piala Dunia itu masih tanda tanya. Sekarang timnas Indonesia prestasinya sudah mulai bagus. Ujuk-ujuk mereka ngomong masalah naturalisasi. Ngerti bola juga enggak, paham bola juga enggak. Dulu waktu timnas Indonesia anjur-anjuran pada kemana? Ranking 170 dunia nggak pada ngomong. Dibantai terus sama Malaysia, Vietnam nggak pada ngomong. Sekarang udah sepak bolanya mau maju, mau ke arah yang sudah benar, ngomong sono kemari soal naturalisasi segala macam. Nih. Kenapa Sintayong tidak mau memakai pemain Liga 1? Perlu diketahui. Ini masalahnya adalah VO2 max fisik kita. VO2 max itu apa sih? Wah, saya ibaratnya seperti orang soto ya. Saya juga dulu main bola, Pak. VO2 max itu kemampuan tubuh untuk menyerap oksigen, berapa kekuatan kita. Liga Indonesia itu berapa? Rata-rata itu mungkin ada semacam kayak Haryono pernah dikatain oleh salah satu orang Persib. Yang paling bagus di Persib VO2 max Haryono cuma 62%. Itu yang paling bagus. Yang lain bagaimana? Kemudian Jepang. Minimal pemain timnas itu VO2 max-nya itu 82%. Sedangkan kita 60 ke bawah. Mau bagaimana kalau misalkan kita mengandalkan pemain-pemain lokal? Oke lah, misalkan nih di Liga 1 nih ya, saya kasih tahu nih ya. Mungkin punya ego masing-masing, punya pelatih masing-masing, strategi masing-masing. Minimal fisik, nanyalah ke Coach Sintayong gimana nih ningkatin VO2 max biar nanti kalau pemain saya masuk ke timnas nanti udah nggak ini lagi, udah nggak kaku lagi, minimal VO2 max-nya itu bisa seragam. Minimal koordinasi seperti itulah. Sintayong ini puncak pelatih di Indonesia. Jadi jangan ego klub-klub ini untuk masa Sintayong yang datang klub minta pemain ini, harusnya klub nunjukin dong pemain ini bagus nih. Coba bisa nggak dites? Nanti baru Sintayong ngetes. Bukan Sintayong yang nyari. Seragamin dulu. Visi Sintayong maunya seperti apa sih? Pemainnya itu layaknya seperti apa sih? Makanya dalam jangka pendek ini untuk mendongkrak prestasi timnas dibutuhkanlah pemain-pemain diaspora naturalisasi. Lagian apa yang mau dipermasalahkan? Mereka adalah anak bangsa juga kok. Diaspora beda dengan naturalisasi yang dulu. Yang dulu kan real, bukan orang Indonesia, nggak ada keturunan Indonesia seperti Christian Gonzalez. Memang karena kebutuhannya mendesak, dia juga sudah 5 tahun di sini tidak pulang-pulang, walaupun kabarnya adiknya meninggal, tapi demi timnas Indonesia dia tidak pulang 5 tahun itu untuk Indonesia. Kan itu sudah perjuangan yang luar biasa untuk membela timnas. Dia bisa mengorbankan dirinya, mengorbankan keluarganya di sana di Uruguay, tidak pulang ke sana adiknya meninggal demi timnas Indonesia. Penghargaan buat Christian Gonzalez menurut saya. Tapi yang ini beda. Mereka ini, pemain-pemain yang sekarang ini memiliki garis keturunan entah dari neneknya, entah dari kakeknya, entah dari ibunya, dan entah dari bapaknya. Apa yang dipermasalahkan? Misalkan begini, sekarang era globalisasi. Teman saya itu main game, chat sama orang Jerman. Akhirnya mereka menikah. Kemudian anaknya sekarang ikut sekolah sepak bola lah, SSB, sekarang umurnya 7 tahun. Ibunya yang orang Jerman mengatakan dia kalau misalkan profesional harus membela timnas Indonesia. Nggak boleh menurut kalian kayak begitu. Mereka itu sama aja orang Indonesia tapi beda tempat kelahiran. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Ini juga PSSI sedang bekerja. Bagaimana caranya nanti yang di bawah ini ikut atau pembinaan ini sejajar. Sekarang sudah mulai dicanangkan. Itu masih di tingkat regional dulu, nanti baru ke seluruh Indonesia. Ini kan butuh proses. Jadi kita untuk mendongkrak semangat, itu timnasnya dulu kita bagusin. Nanti semangatnya sudah ada, pendukungnya sudah ibaratnya sudah terbuka matanya, baru mulai pelan-pelan dari bawah ke atas. Jadi itu
Kalau misalkan timnas pengen berprestasi sekarang dengan pemain-pemain lokal, entah butuh berapa tahun lagi untuk kita menunggu timnas Indonesia berprestasi. Sangat lama. Jadi proses naturalisasi ini tidak usah dipermasalahkan. Ini sudah biasa saja. Negara-negara dunia juga sudah memakluminya. Tentu saja FIFA juga sebagai pemegang hak di seluruh sepak bola ini sudah melegalkan hal tersebut. Untuk Indonesia yang penting ada garis keturunan minimal dari kakek dan nenek. Jadi itu bisa-bisa saja, sah-sah saja. Mereka ini pemain-pemain yang naturalisasi ini bisa bersaing kok. Ada yang nggak bisa bersaing, itu saja tidak bisa masuk. Contoh saja seperti Mark Locke sekarang sudah tidak dipanggil. Kemudian Jordi Amat dengan datangnya Messi juga sepertinya sulit untuk masuk ke timnas Indonesia. Jadi persaingan ini sangat terbuka. Rizky Ridho juga mengatakan untuk menjadi pemain timnas saat ini sulit, tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Memang persaingan ini sangat dibutuhkan di timnas Indonesia. Dia yang terbaik, dia yang bisa membela timnas Indonesia. Jangan sekarang prestasi lagi bagus, ngomong naturalisasi lah segala macem lah. Nyumbangnya nyumbang apa buat timnas? Kalian ini yang nolak naturalisasi. Nih, saya sebagai supporter timnas Indonesia ibaratnya, mungkin mewakili kalian. Kita itu tidak peduli yang mau main itu siapa. Bila perlu Erling Haaland, Kylian Mbappe, kalau misalkan bisa dan FIFA menyetujui, silakan yang naturalisasi oleh timnas Indonesia. Kita itu nggak mempermasalahkan pemain. Yang kita permasalahkan adalah saya. Misalkan timnas Indonesia bertanding dengan orang luar negeri, bawa bendera timnas Indonesia, kalah, malu kita sebagai orang Indonesia. Itu yang perlu diketahui oleh kalian yang menolak naturalisasi. Kita ini malu, bendera Indonesia ini kalah, kita malu. Jadi daripada timnas Indonesia kalah, lebih baik kita memperkuat timnas dengan pemain-pemain diaspora yang ada di seluruh dunia. Itu ya, jadi intinya bukan karena pemainnya siapa, tapi kita malu kalau bendera kita, kalau negara kita itu kalah dalam sepak bola, itu kita malu. Jadi itu menurut saya. Salam timnas Indonesia.